Oke, sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya Khairul Fahmi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang birokrasi. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Fahmi, mahasiswa UIN Saizu, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Seperti yang disebutkan saya tadi, di sini kita akan membahas birokrasi, ya kan? Langsung saja kita ke makna dari birokrasi itu sendiri. Makna positif birokrasi: suatu metode organisasi yang rasional dan efektif sebagai metode untuk menggantikan pelaksanaan kekuasaan dan yang sewenang-wenang oleh rezim otoriter. Jadi itu pas di awal dari adanya birokrasi mengandung makna yang sangat positif dan sangat bagus, ya kan, karena dengan adanya birokrasi pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh rezim otoriter itu tergantikan, atau dengan kata lain sudah tidak ada lagi, karena birokrasi itu berjalan dengan rasional dan juga efektif. Jadi makna positifnya itu seperti itu. Kemudian lanjut, awal kemunduran awal mula kemunduran birokrasi, ya kan. Memudarnya makna positif birokrasi terjadi ketika dunia ini memasuki abad ke-20. Pada tahun 1980-an, masyarakat Amerika menganggap bahwa pemerintahannya telah mati, seolah-olah negeri adalah yang terburuk di antara negara maju. Sistem kesehatan tidak terkendali, pengadilan tidak baik, dan banyak negara bagian yang pailit. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun hingga pada tahun 1990-an hanya 5% orang Amerika yang menyatakan akan memilih jabatan dalam pemerintahan sebagai karir yang lebih mereka sukai. Jadi apa namanya? Jadi itu pas di awal tahun, maksudnya di masuki abad ke-20, ya, sekitar di tahun 1980-an itu birokrasi mulai menurun. Terbukti di masyarakat Amerika tuh mereka menganggap pemerintahnya mati, kemudian sekolah-sekolah negeri itu menurun kualitasnya, kemudian sistem kesehatan yang tidak terkendali, maksudnya apa namanya, mungkin bisa jadi mahal, pelayanannya kurang, saran dan prasarananya juga kurang, mungkin seperti itu. Kemudian pengadilan tidak baik, mungkin banyak hakim yang kurang adil dalam menentukan keputusannya. Nah, begitu. Bahkan lebih parahnya ini, pada tahun 1990-an, ya, hanya 5% orang Amerika yang menyatakan akan memilih jabatan dalam pemerintahan sebagai karir yang lebih mereka sukai. Waduh, 5%, kan. 5% dari 100% itu kan ibaratnya itu suatu negara, berarti sangat rendah sekali. Kemudian lanjut, itu semua akibat birokrasi yang tidak jalan dan birokrasi pemerintahan yang berbelit-belit. Era itu disebut sebagai kebangkrutan birokrasi. Jadi yang telah disebutkan tadi, yang sistem kesehatan tidak terkendali dan juga lain-lain yang saya sebutkan tadi di atas, itu merupakan efek dari birokrasi yang tidak berjalan. Nah, bayangkan jika berjalan, pastinya tidak akan terjadi kemunduran.
Bahkan di era itu disebut sebagai kebangkrutan birokrasi atau gulung tikar begitu ya. Kemudian setelah adanya birokrasi muncullah organisasi dinamik. Kita akan membahas perbedaan antara organisasi dinamik dan juga birokrasi. Organisasi dinamik ya, yang pertama itu lingkungan sosial budaya yang cepat berubah. Kemudian yang kedua dinamis dan proaktif. Kemudian yang ketiga ada rantai pengambilan keputusan yang pendek. Jadi mungkin nggak melalui musyawarah ya kan. Melalui musyawarah cuma hanya satu dua orang saja mungkin begitu. Kemudian cenderung desentralisasi, kemudian ada interaksi internal yang tinggi, kemudian ada mobilitas struktural tinggi, kemudian ada yang terakhir membandingkan aspek material daripada formal. Jadi itu eh, yang dimaksud dari organisasi dinamik. Kemudian kita membahas organisasi birokrasi. Jadi kita geser dulu, iya. Organisasi birokrasi yang pertama itu ada lingkungan sosial budaya yang relatif stabil. Di sini kita bandingkan dengan organisasi dinamik yang tadi nilai sosial budaya yang cepat berubah. Yang tentunya sangat berbanding terbalik ya teman antara bumi dan langit ya kan antara organisasi dinamik dengan organisasi birokrasi. Yang satu cepat, yang satu cepat menghilang, yang satu stabil begitu. Dan yang kedua dari organisasi birokrasi yaitu ada lamban dan juga responsif. Nah, kita bandingkan lagi dengan organisasi dinamik ya tentunya sangat berbanding terbalik lagi. Kemudian yang ketiga ada rantai pengambilan keputusan yang panjang begitu. Kalau tadi yang organisasi dinamik itu set 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 gitu ya. Kemudian organisasi birokrasi itu melalui musyawarah bahkan mungkin voting gitu ya. Jadi pengambilan keputusannya itu panjang dan menghasilkan hasil yang matang begitu. Kemudian ada cenderung sentralisasi dan lanjut koordinasi internal yang tinggi, mobilitas struktural rendah, kemudian ada mementingkan aspek formal daripada material. Nah, kalau organisasi dinamik itu materialnya itu lebih dipentingkan ya kan. Kalau birokrasi formalnya lebih dipentingkan. Dan lanjut birokrasi pendidikan dalam menganalisis birokrasi pendidikan. Ya. Dalam menganalisis birokrasi pendidikan ini dilakukan melalui berbagai sudut pandang. Yang pertama itu ada melalui tingkah laku para pelaku pendidikan mulai dari sekolah atau UPT pendidikan, kemudian dinas pendidikan dan instansi birokrasi di atasnya. Jadi dalam birokrasi pendidikan itu jika kita ingin menganalisis maka kita harus yang pertama itu kita analisis dari tingkah laku para pelaku pendidikan itu sendiri, mulai dari sekolahan, kemudian naik lagi ada dinas pendidikan, kemudian instansi dan seterusnya begitu. Kemudian yang kedua, dilihat dari tingkat pelayanan dalam konsep administrasi publik. Karena membahas birokrasi tidak lengkap tanpa melongok bahasan administrasi publik. Itu jelas sekali. Dilihat dari pelayanan dalam konsep administrasinya. Mungkin kita bisa lihat ke ruang TU-nya, pelayanannya itu gimana, pelayanan di sekolahnya itu gimana. Nah, jadi ketika kita udah lihat, kemudian kita bisa menganalisis dari sekolah tersebut.
Kemudian yang ketiga, ada kewenangan untuk mengambil keputusan pendidikan secara mandiri. Ya, ketika pemerintah mendesentralisasikan mayoritas kewenangannya kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 22 1919, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sektor pendidikan adalah salah satu urusan yang didesentralisasikan menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Namun, dalam kenyataannya kewenangan pengambilan keputusan pendidikan belum banyak berubah. Jika kita lihat yang poin ketiga ini, kewenangan untuk mengambil keputusan pendidikan secara mandiri. Jadi, pemerintah daerah itu wajib bisa untuk memutuskan itu secara mandiri. Nah, namun kenyataannya seperti yang saya sebutkan tadi, belum banyak berubah. Maksudnya gimana? Teman-teman bisa artikan sendiri begitu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, kita geser lagi, ya. Kualitas para birokrat bidang pendidikan masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pejabat pendidikan yang masuk penjara karena kesalahan prosedur dan administrasi. Penyebabnya adalah tidak ada persiapan yang matang bagi para pejabat pendidikan baru. Apalagi akhir-akhir ini para pejabat pendidikan lebih banyak diangkat karena kedekatan politik. Nah, jadi di sini yang poin keempat itu kita garis bawahi yang pejabat pendidikan yang banyaknya pejabat pendidikan yang masuk penjara karena kesalahan prosedur dan administrasi. Kesalahan prosedur dan administrasi pastinya mungkin ada yang korupsi, mungkin ada yang menyelewengkan dana. Itu sama aja korupsi ya. Ya, intinya itu korupsi. Kemudian penyebabnya itu apa sih? Penyebabnya itu tadi tidak ada persiapan yang matang bagi para pejabat pendidikan baru. Nah, itu kesiapannya matang itu dari segala hal ya, termasuk dari mungkin dari imannya. Mungkin dari imannya. Jika imannya kuat, otomatis tidak ada kesalahan prosedur dan administrasi karena ya dia memiliki keyakinan akan sesuai prosedur dan administrasinya. Jadi tidak ada kata korupsi. Dan lanjut nih, apalagi akhir-akhir ini para pejabat pendidikan lebih banyak diangkat karena kedekatan politik. Ini bukan lagi rahasia umum ya jika dikaitkan dengan politik, yang terdekat pasti akan menjabat begitu. Namun kita doakan saja untuk kedepannya, khususnya di Indonesia, birokrasinya akan membaik, akan memiliki makna yang positif lagi. Ya, jadi begitu teman-teman semua pembahasan tentang birokrasi. Pada intinya birokrasi itu baik dulu. Sebenarnya birokrasi itu baik jika berjalan dengan baik juga. Karena kita lihat di atas tadi ya kan, ya, pengertian makna positif birokrasi itu. Jika kita lihat makna positif birokrasi itu memang memiliki arti yang sangat baik. Nah, jika berjalan dengan baik tentunya. Jadi intinya begitu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini, di kesempatan ini, sedikit bisa mencerahkan untuk kita, sedikit menambah pengetahuan untuk kita tentang birokrasi.
Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.